kakek tua ini mengajak Arman, kalau kamu biar tidak ketahuan sama teman-teman kamu ikut kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Sunyi Sepi yang sudah like, terima kasih yang sudah komen dan juga share dari video Sunyi Sepi ini, dan terima kasih yang sudah subscribe juga. Nah, untuk kisah yang akan saya sampaikan dalam cerita Sunyi Sepi ini yaitu pengalaman keluarga yang pernah mengalami anaknya hilang di salah satu tempat area yang memang dikenal angker, yaitu di pemakaman. Nah, ini terjadi di salah satu provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Cuman untuk tempat definisi lengkapnya saya tidak bisa menjelaskan di mana tempat tersebut. Nah, sebut saja namanya Arman. Arman ini kan anak usia 9 tahun yang masih duduk kelas 3 SD. Nah, kejadiannya saat menghilangnya Arman ini terjadi di jam-jam waktu sepulang sekolah. Nah, kejadiannya Arman ini kan waktu itu kan sekolah pulangnya sekitar jam 11 siang. Nah, habis sekolah Arman sama teman-temannya ini sebelum adzan duhur ini main yang namanya peta umpet. Arman main peta umpet dengan teman-temannya. Nah, muter. Nah, sampai yang namanya waktu sebelum duhur, hampir pas adzan, Arman ini masuk ke area pemakaman yang tujuannya untuk peta umpet yang namanya anak-anak. Yang sebenarnya area pemakaman itu ya sebenarnya tidak terlalu angker menurut cerita warga di situ, tapi terjadi yang dialami Arman ini yang membuat area pemakaman di wilayah itu akhirnya menjadi geger. Ya dikarenakan hilangnya Arman dalam waktu yang sampai 7 hari lamanya tidak ketemu. Nah, terus bagaimana nasib Arman selama 1 minggu? Nah, saat temannya mencari Arman, mutar-muter peta umpet tidak ketemu juga, karena waktu memang sudah duhur, mereka kan biasanya pada pulang ke tempat masing-masing untuk melakukan makan siang atau istirahat. Yang namanya di kampung kalau duhur itu ya berhenti bermain. Nah, Arman waktu dirinya sedang peta umpet ini, saat di area pemakaman ini bertemu dengan sosok laki-laki tua. Nah, diajak ngobrol Arman sama orang tua itu. "Nak, kamu sedang apa? Kok di sini?" Ya, Arman secara unggah-ungguh, secara sopan santunnya ditanya orang tua, ya Arman menjawab, "Ya, saya sedang ngumpet, Pak. Saya sedang ngumpet, Mbah." Kakek tua ini mengajak Arman, "Kalau kamu biar tidak ketahuan sama teman-teman kamu ikut kakek. Tak kasih tahu tempat yang paling aman. Nanti kamu tidak bakal ketemu, biar teman kamu nyarinya susah." Arman setuju, ya namanya anak-anak, polosnya anak-anak. Arman akhirnya mengikuti saran dari kakek tua. Digandeng Arman menuju ke tempat kakek tua itu. Ternyata di tempat kakek tua, setelah Arman tanpa disadari sudah masuk ke alam lain bersama kakek tua ini, di dalam alam lain Arman itu banyak melihat sosok anak-anak yang sedang bermain. Jadi Arman ini lalai dengan temannya sendiri, karena orang tua yang mengajak, kakek tua yang mengajak Arman, ditunjukkan anak-anak yang sedang bermain di sana. Nah, dikenalkan Arman sama kakek tua ini ke orang-orang yang sedang bermain, ke anak-anak yang bermain, yang ternyata semua itu bukan alam dunia, alam nyata, tapi alam lain, itu alamnya jin. Nah, Arman mengikuti permainan mereka. Ya sama seperti di dunia nyata. Mereka bermain peta umpet, ada yang bermain kelereng. Arman bermain di alam lain, bermain dengan anak-anak seumuran
Arman, tapi dengan wajah yang baru. Tapi mereka ini teman-temannya Arman yang di alam lain itu ya sama menerima Arman seperti layaknya Arman di dunia nyata. Saat Arman bermain kelereng itu pun sama, tidak ada hal yang aneh, tidak ada yang menjadikan Arman ini bingung atau gimana. Jadi saking asiknya Arman, saking asiknya dia bermain sampai sore hari dia tidak makan, dia tidak apa ini. Jadi Arman ini tidak makan, tidak minum sampai sore hari. Tapi berbeda kejadiannya dengan di alam nyata. Teman-temannya mencari, rombongan teman-teman seusianya Arman ini menceritakan ke orang tuanya kalau Arman ini sedang melakukan semacam permainan peta umpet, katanya masuk ke area pemakaman. Nah, orang tuanya yang menunggu Arman sampai sore hari tidak kunjung pulang juga, ya namanya orang tua kan khawatir. Orang tua mencari sampai maghrib tiba pun Arman belum juga kembali ke rumahnya. Sama teman-temannya ditanya satu persatu tempat tinggalnya Arman ini, teman-teman ditanya satu persatu, yang ternyata tidak ada satupun yang tahu keberadaan si Arman. Orang tuanya bingung sampai maghrib anaknya belum juga pulang. Nah, saking bingungnya orang tuanya hanya kan memberitahu ke salah satu warga, ya di situ ada Pak RT. Nah, dia menceritakan tentang anaknya yang belum pulang. Akhirnya kan geger. Satu warga, satu lingkungan tempat tinggalnya Arman, orang tuanya menceritakan anaknya yang belum pulang, apalagi hilangnya di area pemakaman itu. Nah, orang tua dan sekelompok warga ini mencari keberadaan Arman, dipanggil Arman, 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 sampai hampir seluruh kampung ini ditelusuri oleh seluruh warga, tapi tidak juga ditemui keberadaan Arman. Satu hari Arman tidak ada, satu hari itu juga Arman tidak juga kunjung pulang. Orang tuanya semakin cemas. Hari kedua tidak ada juga. Saran dari lingkungan sekitar, lapor ke pihak yang berwajib aja agar bisa mencari tahu. Nah, orang tuanya sebenarnya tidak ingin berurusan dengan pihak yang berwajib atau pihak hukum, karena ya hilangnya anaknya itu kan ya secara dibilang ya karena di lingkungan tidak mungkin berpikiran anaknya diculik atau apa. Cuman dari orang-orang sekitar, dari tetangganya itu menceritakan kalau Arman itu barangkali diculik. Makanya akhirnya pihak orang tuanya ini disarankan agar lapor ke pihak kepolisian, lapor untuk kehilangan anak dengan ciri-ciri seperti Arman, dengan foto dan ciri-cirinya disebutkan. Akhirnya orang tuanya melaporkan kehilangan anaknya. Nah, setelah pihak kepolisian juga ikut membantu sampai sana sini, sampai ya kemana-kemana lah, yang namanya mencari itu kan mencoba untuk membantu agar si Arman ini ditemukan. Sampai 4 hari Arman ini tidak diketemukan juga, bingung orang tuanya. Sampai jalan alternatif, yang namanya orang tua yang kehilangan anaknya akhirnya mencoba mencari informasi lewat bantuan orang pintar. Nah, lewat orang pintar, saat dibawa foto dan ciri-cirinya dijelaskan ke Arman, ke dukun ini, saat dukunnya ini menerawang, orang tuanya diberitahu, mohon maaf Pak, anak Bapak ternyata di alam lain. Maksudnya apa? Anak Bapak sekarang sedang bermain-main di alam lain, tapi ini terjadi di area pemakaman yang di sana ada semacam gerbang gaib. Nah, di situ anak Bapak yang namanya Arman itu masuk ke arah situ. Orang tuanya percaya dan tidak. Yang benar Mbah, kok masa sih bisa seperti itu? Ya ini kan menurut penerawangan dari saya, kata Mbah dukunnya. Orang tuanya, ibunya yang masih keadaannya bingung sembari menangis terus, sampai kadang
pingsan, kadang sadar. Ya karena yang namanya orang tua sedih lah, dia harus menangis, meratapi di mana keberadaan anaknya sampai 4 hari tidak kunjung pulang juga, 5 hari dapat informasi katanya dibawa di alam lain, seorang kakek-kakek tua diceritakan sama mbah dukunnya kalau anaknya itu diajak oleh sosok orang tua yang mengajak Arman untuk bermain dengan golongan mereka. Nah, bingung, disarankan oleh mbah dukunnya itu agar mencari ke area pemakaman, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, orang tuanya bingung syarat-syarat yang harus, ya syarat-syarat yang bagaimana yang harus ditempuh untuk bisa Arman ini kembali. Tapi mbah dukunnya ini benar-benar tidak mau memberitahu bagaimana syarat-syaratnya, karena di antara salah satu syarat yang harus dipersembahkan untuk masuk ke area pemakaman itu harus ada nyawa. Jadi harus ada ditukar. Orang tuanya dukunnya tidak mau menceritakan karena tahu akan ada imbasnya atau semacam timbal balik dari pihak golongan sana. Saat mengembalikan Arman harus ada pengganti daripada Arman. Nah, karena desakan dari kedua orang tuanya Arman ingin mengetahui syarat-syarat tersebut, akhirnya terpaksa Mbah Dukun ini menceritakan syarat-syaratnya. Mohon maaf Pak, Bu, anak Bapak bisa kembali ke alam dunia nyata, tapi dengan syarat harus ada pengganti yang masuk ke alam lain. Maksudnya gimana Mbah? Harus ada nyawa yang ditumbalkan. Jadi saat Arman ini nanti keluar dari alam lain, alam jin, jangan pernah, maksudnya saat Arman keluar dari alam lain, ketika nanti ada pihak keluarga atau orang sini yang meninggal, itu bagian daripada kembalinya Arman keluar dari alam lain. Orang tuanya bingung, khawatir, jangan-jangan nanti kalau anaknya sudah keluar dari golongan mereka atau golongan jin, besok atau berapa harinya akan ada yang meninggal. Nah, orang tuanya tidak mau mengorbankan keluarga atau mengorbankan siapapun sebagai tukar tambah atau semacam timbal balik dari golongan jin. Akhirnya meminta bantuan ke salah satu kiai, salah satu ustadz yang sekaligus praktisi. Orang tuanya menemui seorang praktisi, seorang kiai ini. Nah, disitulah jawaban yang sebenarnya yang diinginkan orang tuanya. Nah, prosesnya gimana? Orang tuanya Arman dan ibunya menceritakan kejadian satu persatu, dari mulai bermain, dari mulai hilang sampai malam, sampai lapor polisi, sampai ke Mbah Dukun itu diceritakan. Nah, yang paling membuat kiainya kaget saat cerita dari Mbah Dukun ini kalau Arman bisa keluar harus ada tukar nyawa. Sang kiai kaget. Nah, akhirnya sang kiai ini mencoba silaturahmi, mohon maaf, secara kebatinan mungkin dilakukan dengan acara semacam rogo sukmo atau semacam penerawangan atau komunikasi dengan alam lain. Nah, Pak Kiai ini meminta waktu untuk bersemedi atau melakukan komunikasi dengan alam lain. Nah, diberi waktu sama orang tuanya. Setelah mendengarkan cerita-cerita dari orang tuanya, Pak Kiai ini melakukan sholat hajat dan juga melakukan semedi. Nah, di dalam semedinya setelah Pak Kiainya semedi selesai, melakukan zikir dan doanya selesai, menemui orang tuanya, menceritakan, benar apa kata Mbah Dukun, kalau anak bapak yang namanya Arman itu ada di alam lain. Arman saat ini baik-baik saja, ibu bapak jangan khawatir. Yang namanya orang tua kekhawatiran itu sewajarnya, tapi kalau berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan bapak dan ibu. Tapi yakinilah, kuasa Allah tidak akan melebihi batas daripada ujian yang akan dilimpahkan ke umat-umatnya, ke makhluk-makhluknya. Jadi ujian yang dialami bapak ibu ini adalah semacam ujian
yang sudah diharuskan atau diterima oleh Bapak Ibu saat anak Bapak itu hilang di dalam golongan orang lain, dalam golongan alam lain. Jadi sebelum Pak Kiai ini sebelum Pak Kiai ini masuk atau komunikasi ke alam lain, orang tuanya itu dijelaskan satu persatu. Ibu bapak, kekhawatiran boleh, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah memberikan ujian kepada setiap makhluknya atau hambanya, itu tidak akan melebihi batas kemampuan dari orang yang diuji. Jadi bapak sama ibu harus bersabar dan tetap berikhtiar. Nah ini saya mohon maaf bapak ibu. Nah ini ucap dari Kiai, kalau nanti saya bisa membantu itu semua karena Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan saya hanya sebagai perantara membantu. Jadi dari hasil komunikasi saya saat saya berzikir dan berdoa bermunajat ke hadirat Allah, saya mendapatkan petunjuk kalau anak bapak yang ada di alam lain itu bisa keluar, tapi menunggu sampai nanti waktunya di sana itu hampir maghrib. Jadi menunggu petangnya di sana. Nah itu berapa lama? Saya kurang tahu. Soalnya alamnya dunia dengan alamnya di alam lain itu berbeda masa, berbeda waktu. Kalau saat ini di sana itu masih terang benderang. Sedangkan waktu yang di sini keadaannya masih malam hari. Lah terus kapan Pak Kiai anak saya bisa pulang? Wallahu a'lam. Saya kurang tahu. Hanya Allah lah yang akan memberitahu dan memberikan jawaban kepastian kapan anak bapak pulang. Tapi ada hal-hal yang harus bapak ibu lakukan. Dengan cara apa? Satu, yang harus bapak ibu lakukan, bermunajat ke hadirat Allah dengan apa? Dengan salat hajat, meminta pertolongan, meminta keridhaan agar anak bapak bisa keluar dari alam lain secara ridhonya Allah, secara kuasa Allah, bukan secara timbal balik atau tukar nyawa, tapi benar-benar atas izin Allah. Jadi saya hanya menyarankan agar bapak ibu ini jangan pernah melepaskan hajat sebelum anak itu pulang. Nah terus kapan Pak Kiai? Saya kurang tahu jawab Pak Kiai. Cuman yang pasti jika Allah sudah menghendaki umat atau hambanya ini sehat, pulang, hidup, itu dari kuasa Allah. Nah yang paling penting untuk bapak dan ibu, cerita dari Pak Kiai ini, maksudnya saran dari Pak Kiai ini, pokoknya ibu harus berikhtiar dengan cara apa? Sholat hajat, zikir, 5 waktu jangan ditinggalkan, dan juga yang paling penting wasilah Fatihah untuk anak bapak yang namanya Arman, dan akan dibantu oleh saya sendiri sama kiainya waktu itu. Nah 5 hari Arman tidak ditemui, 5 hari Arman tidak pulang. Orang tuanya setiap malam selesai ketemu atau silaturahmi dengan pagi ini, malamnya kedua orang tuanya ini melakukan sholat hajat. Nah minta petunjuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, hampir 8 hari lamanya Arman ini tidak kunjung pulang. Nah setelah 3 hari orang tuanya bermunajat dengan sholat hajat, dengan zikir, dan juga amalan yang sudah diberikan Pak Kiai ini, akhirnya orang tuanya mendapatkan petunjuk. Nah dari Pak Kiai ini mendatangi area pemakaman yang dibarengi sama orang tuanya. Disitulah Arman disitulah Pak Kiai dan orang tuanya ini saat mengetahui, menurut Pak Kiai ini kalau di dalam pemakaman, di area pemakaman itu ada gerbang gaib, ada gerbang semacam golongan jin. Nah Pak Kiai ini silaturahmi ke situ, intinya takziah ke area pemakaman. Nah berkomunikasi dengan kakek tua yang pernah mengajak Arman. Setelah komunikasi terjalin, nah Pak Kiai sama orang tuanya disuruh pulang, ditunggu di rumah saja, nanti Arman pulang baik-baik saja. Nah setelah komunikasi itu sore harinya kisarannya habis sholat asar itu Pak Kiai sama orang tuanya itu keluar dari area pemakaman.
sembari menunggu kedatangan si Arman. Habis sholat maghrib, orang-orang melakukan jamaah di musola dan juga melakukan sholat aktivitas seperti biasanya di kampung yang namanya maghrib. Arman secara tiba-tiba muncul di depan rumah dirinya sendiri, di depan rumahnya. Dia mengetuk pintu sembari memanggil, "Pak, Bu, buka pintunya." Ya waktu itu orang tuanya sedang melakukan sholat maghrib. Mendengar suara anaknya, mendengar suara panggilan anaknya, sholat yang sudah selesai dilakukan orang tuanya ini akhirnya langsung bergegas, tidak melakukan zikir atau apapun. Karena apa? Yang seakan-akan mendengar panggilan dari anaknya, bergegas masih pakai mukena dan juga orang tuanya masih memakai peci dan sarung. Keluar mereka berdua, dibuka pintunya buka, melihat Arman dengan keadaan sehat, menangis orang tuanya dipeluk. "Anakku Arman, Arman dari mana saja?" Lah Arman jawabnya dengan santai, "Saya habis main, Bu." Ya karena apa? Arman itu selama di dalam alam lain kurang lebih 1 minggu lamanya, menurut Arman sendiri itu baru beberapa jam. Ya, makanya saat itu Arman ditanyai orang tuanya dalam keadaan main, dalam keadaan tangisan, Arman ini bingung, "Ibu kenapa? Bapak kenapa kok nangis? Arman kan baru main, mohon maaf Bu, kalau Arman telat pulangnya habis maghrib." Jadi Arman ini tidak tahu menahu kalau dirinya itu pulang hampir 8 hari tidak ada di rumah. Jadi Arman benar-benar tidak sadar dirinya kalau dirinya itu sudah hilang. Sudah tidak pulang selama 8 hari, seminggu lebih. Arman tidak menyadarinya, bingung Arman bengang-bengong sembari dipeluk orang tuanya dalam keadaan menangis. Dipeluk bapak ibunya ini ya Arman masih plonga-plongo mendok. Bingung karena polosnya anak yang tidak tahu menahu kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Nah, mendengar Arman pulang, orang tuanya kegembiraan saking histerisnya, tangisannya yang begitu keras karena saking senangnya Arman didengar tetangga lain. Habis maghrib rame depan rumahnya Arman. Rame orang-orang yang keluar dari musola yang sudah selesai berjamaah sholat maghrib ini datang mendatangi kediaman si Arman sama orang tuanya. Nah bingung, Arman kamu baik-baik saja, Arman kamu baik-baik saja. Arman masih bingung keadaannya, dia lihat kanan kiri atas sembari teman-temannya. "Arman kamu dari mana saja?" "Lah saya kan tadi main peta umpet," dijawabnya, "dan juga saya tadi bermain apa? Kelereng, bermain yang lain-lainnya." Itu diceritakan sama Arman ke orang tuanya. Orang tuanya kaget bukan main. Waktu yang dialami Arman di dalam dunia lain, di dalam alam lain, yang waktunya dari siang sampai tengah hari sampai hampir maghrib, ini ceritanya Arman itu pulang sebelum maghrib. Itu beberapa jam menurut Arman, tapi kenyataan yang dialami orang tuanya itu hampir seminggu lebih. Jadi dari cerita yang saya sampaikan di Sunyi Sepi, cerita pengalaman orang tuanya yang kehilangan anaknya hampir seminggu lebih, yang dialami Arman ini beberapa jam di alam lain. Jadi dalam cerita yang saya sampaikan, orang tua yang kehilangan anaknya, semua itu bisa dikembalikan dengan keadaan yang masih utuh, dengan keadaan yang sehat walafiat, ya dengan bantuan apa? Hanya satu, bermunajat dan meminta pertolongan dan perlindungan kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Jika Allah, mohon maaf, Allah akan meridhoi dan mengabulkan setiap hambanya yang meminta. Jika hambanya benar-benar tulus ikhlas meminta dan mengharapkan ridhonya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin Allah mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Nah ini yang terjadi orang tua si Arman yang disarankan oleh sang kiai agar lebih khusyuk dalam bermunajat, lebih istiqomah tawadhu dalam beribadah. Nah ini yang terjadi, orang tua yang kehilangan anaknya sampai seminggu lebih
tapi dalam keadaan sehat walafiat, yaitu armanya dikembalikan dari alam lain, tidak ada yang kekurangan dalam bentuk apapun. Tapi pengalaman hilangnya arman ini menjadi misteri karena tempat yang menjadi area pemakaman umum itu tidak bisa diketahui oleh orang awam dan hanya terjadi yang dialami oleh Arman sendiri. Jadi semenjak kejadian itu, menurut cerita warga dan orang tuanya, sudah tidak ada kejadian-kejadian ganjil lainnya. Tapi yang namanya penampakan kakek tua, penampakan kakek yang pernah mengajak Arman, karena Arman menceritakan kalau dirinya itu diajak oleh kakek tua untuk ngumpet agar lebih aman dari teman-temannya. Diceritakan, nah sosok kakek tua inilah ternyata sebagai penjaga di area pemakaman tempat warga menguburkan jenazah lingkungan di area pemakaman tersebut. Jadi angker dan tidaknya tergantung pada prinsip manusianya masing-masing. Terima kasih Sobat Sunyi Sepi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya saja. Jangan mengambil sisi yang tidak baiknya, karena apa yang saya sampaikan ini kisah nyata yang pernah dialami orang tua Arman. Tapi untuk nama dan tempat, ya, untuk namanya terus terang saya itu samarkan, karena tempat memang sudah tepat, yaitu di area kabupaten tertentu di salah satu provinsi Jawa Tengah. Kisah nyata ini terjadi kisaran tahun 90-an. Semoga apa yang saya sampaikan ambil sisi positifnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.